Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Choice Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang paling sempurna. Semua makhluk bertasbih memuji Allah, namun hanya manusia dan jin saja yang sering lupa dan lalai. Namun, apakah yang terjadi ketika manusia terus-menerus lalai dan terus berbuat maksiat di muka bumi ini? Semoga tayangan ini menjadi renungan bagi kita sebagai pelajaran dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak selengkapnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan. Mengapa manusia harus tercipta sehingga menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam adalah mutlak dan tidak perlu persetujuan siapapun. Apapun yang Ia kehendaki adalah kebebasan mutlak. Ini dikenal sebagai sifat iradah yang merupakan salah satu dari sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Menurut Ibnu Katsir, sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku, bukan karena aku butuh mereka. Makna dari ayat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia supaya menyembahnya saja dan tak menyekutukannya dengan yang lainnya. Siapa yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Siapa yang bermaksiat kepadanya, Allah akan menyiksanya dengan parah. Semua yang ada di langit dan di bumi hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir memuji Allah. Manusia disebut insan karena pelupa, terlena dengan kehidupan yang fana dan sementara, menjadikan mereka zalim hingga melampaui batas. Berikut hadis qudsi yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jaber tentang laut berdoa sehari 3 kali untuk meminta kepada Allah membinasakan manusia. Paling menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin. Air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya, air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat, seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati, ya Allah izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu, masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar, biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, udah terserah. Tapi masih rahmat Allah, masih rahmat Allah, dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500.000. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah
kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada daerah Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada, sudah habis. Saya kemarin dari Aceh 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Semoga segala bentuk bencana yang terjadi dewasa ini dapat menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera bertobat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita takut melakukan maksiat yang dapat mengundang murkanya Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk terus menebar kebaikan dan pengetahuan tentang Islam dengan cara subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.